kira-kira siapa nih tamu kali ini? Dan tidak lain dan tidak bukan adalah podcast Laberasi. Waduh, template mah. Aduh, libur dulu deh. Ferrari mereka cuman postingnya di dalam track, ketika di hubungan di luar track secara overall ternyata Alpine jauh lebih bego karena internalnya juga jauh lebih hancur. Halo Pak Pajak, itu kursinya Joaquinson Andretti yang di Supercars udah diisi apa belum tuh? Sepeninggal Chris Wood tuh. McLaren Formula E itu kosong loh, dua-duanya belum ada. Iya loh. Wah, biar tahun depan kan kayak keren gitu kan. Wah, dari Ricciardo di Formula E Jakarta. Wah. Jangankan kita kalau ngomongin Haas itu ya, jangankan ngomong budget cap. Budget aja belum tentu ada. Iya. Iya, itu kasihannya. Ditambah invoice bengkel. Botas tuh semenjak apa ya? Kanada kalau nggak salah ya? Atau Baku? Sejak pamer pantat. Oh iya. Pokoknya redemption di Monza tuh dilarang deh, itu haram. Iya, haram Iya, pokoknya. Habis redemption ke depannya malah jadi menurun karirnya. Kayak ya lo tau lah McLaren sampah banget kan awal musim. Terus Aston Martin tapi sampai sekarang masih sampah. Williams yang gitu-gitu aja. Ya, Iya. gimana ya, susah itu mah. AlphaTauri yang hilang kemana? Iya, celing. Nah, IndyCar bisa dibilang penampungan mantan dan calon F1 yang dalam tanda kutip tidak berhasil tembus. Boleh sih. Iya. Ingat ya, Anda awal musim bilang Ferrari dipucuk, sekarang kayak gimana? Enggak ya, aku berusaha nge-jinx buat Red Bull belum berhasil soalnya kan. Jadi kayak aku terus mencoba ya. Yaudah yuk, Verstappen menang. Di bawah Udah, jauh udah, banget udah. sih. No, Mikey, no, Mikey, that was so not right. Oke, selamat datang kembali di podcast Sembala bersama kami bertiga. Aku Caknu. Aku Mas Gor. Dan aku Lisa Blackpink. Enggak deh, aku Kalia. Dan hari ini kita nggak cuma bertiga nih. Kita bakal ditemani tamu spesial. Nggak pakai telur tentunya. Dan kira-kira siapa nih tamu kali ini? Dan tidak lain dan tidak bukan adalah jeng 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 podcast Laberasi. Halo. Ferrari. Ciao, ciao. Mana nih Ah. suaranya? Ferrari number one. Mana nggak ada suara? Apa iya? Masa iya? Di Bahrain tapi. Aduh. Bentar, aku sebelum masuk ke topik ngomong-ngomong Bahrain, ada temanku aduh. tifosi. Dia tuh tiap ngomongin balapan selalu bilang, udahlah nonton sebagai tifosi itu cukup nonton Bahrain aja musim ini. Nah, tadi kan udah pada tahu nih Lambe Racing. Siapa aja sih yang ada di Lambe Racing? Coba satu perkenalin dulu dong siapa-siapanya. Silahkan, siapa mau duluan? Saya bang, siap bang, absen. Admin paling Yuk. emosi, Si. bangga dengan Ferrari. Si paling tifosi. Si paling Paling tifosi. Yudi dong, Ken, Ferrari. Ken nih kalau di Lamre sebagai apa Ken? Tukang ngobong-ngobong sih. Oh, tukang ngomong-ngomong. Bukan tukang ini ya. Apa? Template ya? Waduh, template mah. Aduh, libur dulu deh. Soalnya apa ya? Sekarang lama tuh dicap sebagai akun template gitu, bukan akun yang bahas racing. Makanya udahlah libur dulu lah. Iya. Membersihkan nama, membersihkan nama. Membersihkan apa? Nih, bikin template dong, nama jelek ya, heran dah orang-orang. Iya. Iya ya. Nganu dah. Jadi Nganu. jenuh gitu nggak sih Gimana sekarang? ya? Susah Kebanyakan ya. yang pakai. Kalau Iya. Mas Krida nih, Mas Masa Krida biasa sebagai apa pakai terus di juga Lamres? jadi sekarang overuse. Oh iya. Gimana ya? Kalau gue nyebut peran gue kayak gimana, mungkin jadi reveal kayak semua kekacauan yang dihasilkan oleh Lamres semuanya itu dari gue. Mungkin bisa dibilang singkatnya gitu. Termasuk yang waktu diserang. Termasuk Iya. waktu diserang. Oke. Yap. Kerjaan diri. The man Reveal behind nih ya. dari segala mungkin bisa lo bilang kayak kemarin yang nge-tweet MU nungguin lawan Brighton, atau mungkin dua ramalan Peko Baknyaya, itu gue. Pure itu gue. Yes. Oke. Termasuk Wani. yang Daniel Ricciardo juga yang selamat pagi. I'm the man behind that.
Ya, Saya tidak ya. mau tadinya saya udah Tuh. nggak mau ngomong. Tuh, dengerin, ya. dengerin. Trumin. Biar gak gue terus yang diserang. Klarifikasi guys, Gue klarifikasi. diserang terus. Kalau- Klarifikasi. Mas Rizky nih. Kalau aku yang megang, kalau di Lambe Racing itu ada konten namanya Jok Basi, pojok balap nasional itu aku yang pegang. Terus kalau misalkan update-updatean soal balap di Amerika kayak NASCAR, IndyCar, itu aku juga yang megang. Gitu sih. Oke, terakhir Etsa. Kalau aku sebenarnya fleksibel aja sih, kayak kalau misalnya suruh ngedit audio ya udah. Cuma biasa sih di Lamres dikenalnya admin tukang meme karena emang biasa bikinin sih. Cuma sekarang lagi inaktif dulu lah, di backup yang lain dulu karena aduh lagi sibuk banget ya. Oke. Ini aja nyempetin banget sebenarnya. Wis, Karena terima kasih gila, loh sudah Gak nyangka sih diundang. Totalitas. On share Etsa. Thank you. Suatu loh. kehormatan bagi kami. Wih. Iya, Yoi. kudos. Nah, udah pada tahu nih dari live racing siapa aja yang ada di podcast kita kali ini. Sekarang kita langsung aja ke pembahasan kita nih. Kita ngapain sih? Ada kumpul-kumpul bertujuh lagi ini kira-kira bahas apa? Karena kita kayaknya udah terlalu sering deh bahas yang top 3 di klasmen Red Bull, Ferrari, dan Mercedes. Kayaknya udah bosen kayak mereka lagi di bahasannya gitu. Kita bakal bahas yang beda yaitu F1.5. Nah, karena udah terlalu sering nih, kita mulai dulu dari Alpine nih, kira-kira Alpine tuh di luar hingar-bingarnya saga transfer pembalap tuh, kira-kira menurut kalian berenam. Nah, kira-kira bakal finish di P berapa nih nanti di akhir musim? Dan menurut kalian mobilnya seberapa baik sih sekarang? Siapa duluan yang mau ngomong? Ayo, siapa duluan? Ini nggak harus resen izin masuk kah gitu. Gak usah, izin. Resen dulu ya kalau mau SMB ngomong tuh. ya. Sok aja gak apa-apa. Resen dulu. Resen dulu ya. Resen dulu. ya. Nah, tuh. Oke. Anjing cepet. Gak apa-apa. Terserah, silakan. Ini Cepet. bebas anaknya kebetulan. Waduh, ya udah deh. Oh, Kalau menurut gue sih Alpine tahun ini lumayan ya. Maksudnya dibandingkan tahun kemarin kayak tahun ini lebih konsisten aja gitu. Walaupun tahun kemarin kan dia sempat menang tuh di Hungary. Kalau tahun ini kan sampai sekarang belum pernah menang. Podium juga kayaknya belum ya. Ya kan belum podium. Belum. Belum. Tapi lumayan stabil gitu di papan tengah. Cukup stabil. Ya walaupun ya segitu-gitu doang sih gitu. Tapi masih mending daripada tahun lalu yang kelihatannya kayak fluktuatif gitu. Kadang ngawu-ngawu, kadang ngedrop gitu. Kalau bakal finish di keberapa menurutku bukan nggak mungkin di depan McLaren. Soalnya McLaren cuma ada satu pembalap. benar. Benar. Cuma McLaren nanti Berdiri, jago. dadah. McLaren Wait ya, jago. dadah. Ya itu faktanya segitu sih. Iya. Mungkin yang lain deh, Frida atau Etsa atau Mamang. Oke, mungkin dari gue sih. Tapi gini deh pertama. Kenapa bahasan kita dibuka dengan tim paling badut di F1 saat ini? Why? Iya juga ya. Iya juga. Saat Sesuai ini absen. paling badut sih. Saat ini Emang paling- saya lagi badut sih sebenarnya. I don't know that. Hasit. Literally gimana ya? Kayak segoblok-gobloknya Ferrari, mereka cuman postingnya di dalam track. Ketika dihubungan di luar track secara overall, ternyata Alpine jauh lebih bego karena internalnya juga jauh lebih hancur. ACC. Iya, ACC. Umin. Gimana ya? Buat bilang Alpine untuk di musim ini, dia ini lebih ke gimana ya? Dibandingkan musim kemarin, musim ini dia lebih menemukan nyawa mereka sebagai tim. Mereka bermain sebagai play as a team juga dengan duo Esteban dan Fernando. Mereka bermain bagus secara tim. Cuman sayangnya beberapa kali entah gimana ini Alpine seringkali ngebotol, dan jujur aja. Iya. Kalau misalkan bener-bener kita ngeliatin di antara Esteban dan Fernando, sering banget kita ngeliatin momen di mana Alpine ini sering melakukan kesalahan seperti mereka gak pernah membuat driver mereka keluar pada posisi yang tepat ketika nge-pit. Mungkin itu sih pertama, dan kedua mereka beberapa kali kayak blunder, terutama juga kayak Esteban yang kemarin di Hungary dan juga Ergobi di Arab kemarin. Gue berani bilang itu salah satu alasan kenapa Fernando DNF, bukan cuma karena di awal musim Alpine mementingkan performance over reliability, tapi juga faktor Esteban juga Iya. Menarik. gitu.
mungkin ya gimana ya, mereka lebih mempunyai nyawa dibandingin musim kemarin. Mereka mempunyai visi yang lebih jelas dan juga arah tim ke arah mana mereka mau dibangun. Cuman mereka ngebotol nih di pertengahan musim. Di samping drama yang terjadi, emang ini Alpine nih kayak ya udahlah, emang target mereka ujung-ujungnya memimpin F1.5 sih. Gak jauh-jauh dari posisi 4 klasemen konstruktor. Karena mau gimana pun emang untuk memposisikan Alpine ini, mereka bukan tim yang paling kenceng dan juga paling terbaik, dan juga komposisi timnya mungkin bukan yang terbaik, tapi di atas track mereka bisa membuktikan mereka yang terbaik di antara F1.5 yang lainnya. Masa iya mau dibandingin sama McLaren drivernya kan cuma satu. Yang satu lagi udah invalid lah, soalnya dia gak bisa berharap lagi. Iya. Angel. Kalau misalkan mau pakai pembelaan apapun juga, musim kemarin pun juga ya driver itu menjadi alasan kenapa Ferrari yang sebego itu gak pernah menang musim kemarin bisa dapat posisi 3 di konstruktor. Iya. Menarik ya. Kira-kira Faktos. siapa nih yang mau lanjut nih? Mungkin Etsa atau Rizky atau Canu atau Mas Gur, terserah siapa aja. Reset. Kalau Mungkin aku boleh dulu ya? ya, Atau mau boleh, cak dulu boleh, nggak apa sih? Boleh. Ya, seperti yang dibilang Krida tadi sih sebenarnya mereka bagus as a team, tapi lebih ke driver sih. Kayak ya kita tahu lah kualitasnya Fernando sama Esteban gitu ya. Ya meski Esteban nggak banget, tapi kadang ketika dia mau show up, dia benar-benar show up gitu loh. Ketika benar-benar dibutuhin, dia benar-benar bisa dibutuhin. Cuma ya itu, kembali ke tadi, strateginya kadang rada ada aja kerjaan salah-salahnya, ngebotol lah gitu sih sebenarnya. ya, kalau aku sih mau nambahin dikit ke Esteban sih. Bener yang tadi Krida dan Ensat udah sampein, cuman kayak di Arab Saudi sama Hungaria kemarin tuh kayak Ocon tuh apa ya, terlalu defend dan bikin malah dia tuh, mereka berdua bisa sampai ke salib Ricciardo tuh sesuatu yang aneh sih. Jadi Aib bagi ekor Alpine sih itu. iya, Aib besar. masalahnya kadang tuh Ocon tuh, kadang tuh Esteban fight di saat yang nggak perlu fight gitu loh. Jadi terlalu lama bertarung di Arab Saudi itu kan berapa lap tuh, 5 lap lebih kan mereka kayak saling serang gitu kan antara Esteban dan Fernando, jadi bikin kesusul di belakangnya gitu kan. Apalagi habis saga transfer ini kayaknya menarik juga sih ngelihat hubungan mereka. Iya. Bakal pahit nggak ya? Bakal selek sih paling. Panas guys. Apalagi itu loh, kemarin Hungaria itu waktu start bukannya ngalangin Hamilton, malah ngalangin temen sendiri tuh. Iya itu. Iya. Itu aduh. Konsepnya coba. Nah itu sih. Iya. Ngapain juga kayak terlalu costing banget untuk Alpine, karena tuh di beberapa posisi hilang gara-gara berdua berantem gara-gara kelakuannya Esteban, dan Fernando akhirnya ngambuk pun juga wajar. Ya, maksain sih. Ya. Ya harusnya tahu posisi sendiri-sendiri lah. Mas Gur, Yes. gimana Mas Gur? Ya Alpine ini menarik ya, karena walaupun mereka cukup boros engine, terutama Fernando gitu, kayak si paling boros kayaknya. Tapi somehow works gitu. Kedua drivernya ada di top 10 klasemen gitu kan. Terus konstruktor juga mereka mendulang hasil yang cukup oke gitu. Alasannya seperti yang sudah teman-teman bilang, ya itulah gunanya kalau punya dua driver, dua-duanya mencetak poin ya. Ya itu. Jadi Ya faktor. anyway, sampai summer break ini kan mereka saat ini lagi lumayan leading di depan lah. Cuman menarik sih lihat nanti setelah summer break, apalagi ada drama dengan Fernando kemarin. Nah, dinamika di tim bakal kayak apa nih? Apa Fernando jadi full toxic? Bisa aja gitu kan. Karena dia udah tahu dia bakal pindah juga, dan secara sejarah Fernando bukan pertama kali ngelakuin hal toksik ke timnya ya, seperti ke McLaren gitu. Yeah. Itu Itu berapa parah sih. hancurnya McLaren Tentu, dulu. parah sih. Alonso. Tentu saja. Jadi itu engine. Ya kalau bisa mempertahankan momentum sebelum summer break sih harusnya bisa finish di puncak F1.5 ya. Tapi kalau Iya. Masalah. kalau ada drama internal ya Iya. bisa aja kesalip sama tim yang walaupun single carry gitu, tapi
tenang. Ya nggak tahu juga deh tim itu, nanti kita bahas itu ya. Iya. Itu drama juga soalnya yang single Iya. carry itu. Nanti itu bagiannya nanti yang terakhir nih. Gimana nih? Kita- Gimana ya? Alpin. Kalau yang dilihat-lihat sih ya untuk F1.5 contender ya sebenarnya bagus. I mean tadi udah dijelasin juga sama semuanya, Fernando yang ngawu-ngawu, Esteban juga yang dalam tanda kutip supporting gitu kan meskipun rada-rada aneh. Tapi emang sekali lagi ditekenin sih, please ya manajemennya nih, Bapak Otmar Sapnaur nih, tolong internalnya diperbaiki internalnya ya, biar seenggaknya nanti spa ke belakang tuh tidak terlihat konflik internal yang terlalu wadididau. Iya. Gitu sih paling kalau Alpine, nah, semoga aja konflik tahulah trio wek nih. Nah, Piastri, Alonso sama Wah Haji Otmar nih nggak terlalu menunjukkan berantem yang sampai ngurus dinamika dan sampai bikin performa tim turun lah. Tapi ngomong-ngomong masalah performa tim turun, emang kalau menurut kalian mobilnya bagus gak sih mobil Alpine tuh? Kalau Dari siapa nih? kalau aku sih bilang mobilnya dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak. Kayak ya kita tahu lah Alonso ngabisin mesin banyak. Tapi Esteban tuh bisa konserv mesinnya jauh lebih awet daripada Fernando kan. Artinya sebenarnya kalau dari segi mesin tuh enggak sebapuk itulah istilahnya. Kalau dari segi mobil emang gak yang seistimewa itu. Nyatanya kalau pas race pace sering banget kan kita ngelihat Alonso train itu kan, masinis Alonso yang emang Iya, benar. entah emang dia sengaja melambat atau kalau misalnya mobilnya dipaksain bakalan meleduk gitu. Nah, cuman ya untuk kelas F1.5 udah cukup sih buat jadi ini best of the race kalau aku bilang. Menarik. Tapi kan tadi sempat disebutin Cak, kalau Fernando tuh lebih boros engine daripada Esteban. Kenapa ya kira-kira? Ngawu-ngawu sih. Atau bisa jadi dia sebagai driver disuruh emang nih coba nih mentoknya mesin ini seberapa sih gitu. Jadi emang kayak mungkin ya di awal musim dibebasin. Kita pengen lihat dulu mesinnya akan sementok apa gitu kan. Potensinya sebesar apa gitu. Iya, kalau Ferrari kan treatmentnya di awal musim kan ini kan kalau Ferrari di Setelah kendo. kendo dulu baru nanti di-push, ternyata pas di-push meleduk. Ya. Kayaknya kalau dari Fernando, gue kayak ngeliat Fernando ini dia ngulangin kejadian yang sama kayak di Honda. Dan ini sebenarnya bukan kasus yang baru buat Fernando karena tipikalnya dia sih untuk penggunaan engine-nya ini dia bisa dibilang very very high, sangat bisa dibilang dibandingkan driver-driver lainnya dia nge-push-nya terlalu agresif untuk penggunaan mesinnya. Satu sisi mungkin bagus dan bukan potensi terbaik dari performa mesin yang diharapkan, tapi ya itu, dan salah satu kayak terlihat nih Alpine lemah di reliability karena penggunaan very high dari engine wear-nya Fernando ini ada di Arab Saudi kemarin. Dia settingnya high terus untuk mencoba Esteban, tapi Estebannya malah nge-defend terus. It's about the time. Seperti ibaratnya kayak bom waktu aja, tunggu meledak aja sampai ujung dari batas kekuatan mesin dari Alpine. Dan kalau dilihat dari historinya ini bukan pertama kalinya karena di McLaren Honda pas musim hilang. Lagi Celing. bahasanya lagi. Bahasanya sedang bagus. Ya. Mohon maaf pemirsa, terjadi kesalahan teknis. Hilang. Ya. Tes. Aman Ya, ya? halo, passwordnya. Oke. Gue ulang lagi. And it's not the first time juga buat Fernando. Di 2015 bisa dilihat berapa kali dia DNF, dan salah satu alasannya karena penggunaan mesinnya Fernando ini juga kenceng banget.
dari driving style-nya juga berpengaruh kalau dibandingin sama Esteban yang lebih pinter buat conserve. Cuman perbandingannya terlihat dari pace di antara keduanya, Esteban dan Fernando yang masih terbilang kayak keduanya ini pace-nya jauh, bahkan untuk spacecraft-nya dan juga performa untuk nahan batnya juga jauh lebih bagus Fernando dibandingin Esteban. Itu sih. Makanya banyak tim yang kurang tertarik dengan Fernando Alonso di akhir karirnya. Salah satu alasannya setelah dia di McLaren Honda. Di McLaren Honda pas di McLaren sama Renault di akhir 2018, kenapa gak ada yang mau Fernando? Salah satunya bukan cuma karena toksiknya, tapi ya itu. Dia terkenal dengan penggunaannya yang bisa dibilang boros. Karena dia selalu settingnya high terus. Iya. Menarik ternyata. Baru tahu. Ya, info juga sih buat kita yang belum tahu kenapa sih kok Alonso kayaknya boros banget ya ininya. Iya sih, contohnya paling dekat contohnya di 2015 yang kelihatan kontras pas perbandingan dia sama Jenson Button. Soalnya kan dua-duanya Button sama Alonso driving style-nya beda jauh. Kayak saling berkebalikan lah. Kayak gitu sih. Benar juga ternyata. Bahas begini. Kita lanjut aja ke yang tadi dibahas dan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman dari Lamres. Inilah. Kita lanjut ke McLaren aja nih. McLaren kan kita tahu sendiri tadi yang disebut nih. Pemanasan dulu. Pemanasan. Ini admin Sembalap diem ya topiknya. Ikutan ya guys. Pemanasan. Diem aja. Makin mau diem aja. Sedang pemanasan. Nih dari tadi kan, ini udah benar-benar sih Mas. Tadi kan McLaren nih, McLaren nih. Hai. Aduh. Ada Meng. Nah kan tadi disebut nih McLaren nih anggot-anggotan kayaknya anggot-anggotan. Kira-kira dengan performa drivernya yang satu itu kita sebut saja dari Ricciardo ya, yang performanya masih ya gitulah. Apakah bisa ngalahin Alpine nih? Bisa nggak ngalahin Alpine dengan performa yang kayak gitu nih? Bisa nggak ya? Ngalahin Alpine? Akan dari Masih adaptasi Kak, tolonglah ya. Iya, tolong. Masih adaptasi Kak. Adaptasi forever. Mobilnya Kak. Aduh. Regulasi baru Kak. Iya, adaptasi lagi. Si paling adaptasi. Downforce-nya susah loh Kak. Ya ampun Kak. Tapi gini deh, kalau ngomongin McLaren dia, maksudnya kalau secara mobil emang terutama di awal-awal musim bosok. Tak akuin mobilnya bosok. Banget. Gara-gara sponsor Google Chrome sih paling. Berat. Ngabisin setengah RAM sendiri. Makan RAM. Karena gak kuat ya. Aduh. Ya mobilnya emang bosok, tapi entah gimana ceritanya, bobi carane, ada satu driver yang bisa nge-carry McLaren dengan mobil yang bosok di awal musim. Yes, bukan Daniel Ricciardo, tapi satunya. Sebut dong namanya. Iya kan? Tapi semakin kesini, semakin ke situ, McLaren ini grafik untuk performa mobilnya lumayan sih, maksudnya ada peningkatan kan. Lumayan sering upgrade juga kan McLaren, upgrade ini upgrade itu, dan itu ada gitu hasil upgrade-nya ada gitu, nggak kayak tim yang hijau-hijau itu. Tapi hijau-hijau ada lah, nanti kan kita dibahas kan nanti dong. ya. Jaguar. Waduh, Kan Jaguar hijau-hijau tuh. Jaguar hijau-hijau. Ini balik lagi ya, jadi dengan akhirnya grafik performa dari mobil McLaren yang mulai naik, tapi ada satu driver yang tetap gitu-gitu aja gitu. Ya naik sih, maksudnya akhirnya bisa poin. Kenapa ya kira-kira? Nah itu, ini aduh susah juga sih. Kalau adaptasi mungkin masuk akal karena kan regulasi baru. Cuma yakin lu gaji segitu besar dengan CV yang begitu mentereng, adaptasinya lama. Ya kan, maksudnya kita kalau lihat CV dari Ricciardo itu bagus loh, CV-nya bagus loh. Iya. Gaji, Bagus banget kali. Makanya gajinya tinggi. Tapi masa iya dengan gaji segitu, dengan CV yang sebegitu mentereng di ayam-ayamin kalau bahasa Krida, di ayam-ayamin sama mas-mas umur 20-an tahun. Dia ayam-ayamin sama bocil.
Iya, Jadi ironis gitu. Heran. Udah lah, yang lain nambahin, gue udah puas. Nah, gimana ya? Udah puas. yuk, ada yang mau nambahin gak? Gimana ya? Mungkin Panjang. gue bisa mengangkat satu teori untuk Daniel Ricciardo. Dia selama di McLaren cuma 2 kali ngebalap sih. Di Monza tahun kemarin sama di Australia awal musim. Cuma 2 kali dia Daniel Ricciardo asli balapan sama McLaren. Lainnya dia digantiin sama entah orang gimana ceritanya yang mirip disuruh bisa bawa mobil F1. Udah. Itu tuh Krit yang pemain Crystal Palace tuh siapa tuh yang kemarin? Iya, jangan-jangan. Main Crystal Palace. Jangan-jangan dia. Iya, ada yang Yang mirip. yang pemain baru Crystal Palace mirip Oh anjir. iya, yang mirip banget. Iya, tahu. Kenapa teorinya kayak teori Oke, Ahmad oke, Dhani gitu kan ya? Oke, serius nih masa dari Ricciardo. Aduh, sinyal gue. Jadi gimana ya? Kalau dilihat dari formnya mungkin Halo. Rit? Ya, kenapa dia lagi ngomongin bagus apa? Iya. Karma. Culik. Culik. Karma di sadap Ricciardo ini Kida ini. aduh, gimana ya? Ramnya dimakan. Oh iya. Iya bener. Oke, pakai serius ya, Mbak Ricciardo ya gimana ya? Dia gak bisa adaptasi dengan mobil McLaren. McLarennya juga emang sesampah itu. Bahkan di awal musim dari semua data semua tim McLaren gak bikin porpoising. Cuman kenapa McLaren gak bikin porpoising? Karena mereka gak cukup kenceng buat bikin mobil porpoising. Iya. Apalagi Ricciardo, dia gak bisa. Dia benar-benar gak bisa keep up sama Lando. Gimana ya? Mereka ngabisin gaji banyak banget, 15 juta lebih loh, termasuk include sama bonus segala macem buat Daniel Ricciardo. Cuman performa yang tampil Ricciardo selama dia sama McLaren tuh mungkin bisa dibilang kayak lebih parah dibanding musim debutnya dia bersama Hispania Racing Team, formanya dia. Padahal kan kalau bisa dibilang Lando ini juga nggak sebagus season lalu nggak sih? Iya. Kayak be aja nggak sih jatuh Iya, kayak performanya ya? Sejauh ini. Landonya sendiri menurutku kayak nggak selevel tahun lalu lah gitu. Udah Landonya agak turun menurutku ya. Walaupun memang karena faktor mobil juga, Ricciardo masih di bawahnya lagi. Nah itu sih. Apa nggak investasi bodoh? Bahkan buat dapat poinnya susah loh. Buat dapat poinnya kayak dia susah banget loh. Investasi bot. Makanya, Bodoh. NFT aja kalah. makanya. Wah. Tapi kalau misalkan dibilang investasi bodong, agak make sense sih karena gaji ya nih. Ini yang pasti kan McLaren ngeluarin duit. Iya, sekian juta dolar lah. Tapi hasilnya gitu-gitu doang. Kalau dipikir-pikir investasi bodong, bisa jadi sih. Ya ibarat kalau kasus sehari-hari nih kayak gua awal tahun beli VGA ya. Harga 11 juta, sekarang harga barunya udah tinggal 8 juta gitu. Kan investasi baru ya? bodong juga. Di bandar. Aduh. Itu masih bisa dipakai tapi Cak masih perform. Oh iya. Bedanya Masalahnya ya. nggak perform. Iya. Yang satu. Ini dia nih. Ini. Cuman nggak tahu ya kenapa di McLaren ini dia tampak sangat kesulitan gitu buat adaptasi. Kan padahal dia udah bukan pertama kali gitu, bukan pertama kali pindah tim maksudnya. Jadi pertama kali ngerasain adaptasi kan harusnya enggak ya, dengan CV yang mentereng tadi masa 2 musim masih kesulitan gitu. Sementara oke, McLaren mobilnya nggak sebagus yang kita bayangkan, tapi sebenarnya nggak buruk-buruk amat juga. Dan itu loh, masalahnya tuh jauh banget. Beda kalau tadi barusan kita bahas Alpine kan, antara Esteban sama Fernando kan oke lah, keduanya tuh nggak terlalu jauh ketika finish di hari Minggu. Tapi kalau McLaren, yang satu tuh bisa di zona poin, satu tuh ya udah di 10 ke bawah gitu. Why? Bukan 15 ke bawah. Waduh, rawatan banget. Bukan, Bang. Kadang-kadang sih. Dah, Iya, itu kadang. sendiri ya guys. Penasaran sih, sebenarnya penasaran kenapa sih? Ada hal apa sih yang bikin dia kesulitan banget di McLaren tuh? Sawannya gede. Iya, jadi bertanya-tanya kan, ini apa sih kesulitan dia di McLaren gitu? Apakah mobilnya nggak cocok? Adaptasi, kalau misalnya adaptasi
adaptasi lama ya. Sebenarnya kalau kita kan tahu sendiri ke bawah kalau di F1 ya di olahraga balapan dituntut adaptasi itu cepat gitu. Kenapa ya kira-kira jadi kepikiran? 2-3 balapan adaptasi oke lah. Kalau 2-3 musim kayaknya Itu kayaknya kelamaan deh. Itu kayaknya Halo Papa Zek. emang kamu nggak bisa deh kayaknya gitu. Halo Papa Zek, itu kursinya Sorry, walk agak in keras show. guys. Halo Papa Jack, itu kursinya walk-in show Andretti yang di Supercars udah diisi apa belum tuh? Sepeninggal Chris Wood tuh. Bisa lah. Ada McLaren Formula E itu kosong loh, dua-duanya belum ada. Iya loh, pengumuman McLaren loh. Formula E Lah, loh. biar tahun depan kan kayak keren gitu kan. Wah, dari Ricciardo di Formula E Jakarta. Wah. Bisa tuh selling mantan pembalap Formula One. Anjay. Anjay. Giovinazzi. Ntar taunya finish juga. Tapi kalau kayak gitu tiketnya jadi mahal dong. Wah. Tolong ya, itu 800.000 aja udah buat botan tuh kemarin. Pay later. Sudahlah kita move on dari Ricciardo karena itu nggak akan ada habisnya sih, Cap. Itu kayaknya harus bikin segmen sendiri 5 jam kayaknya. Iya. Ya, kita langsung pindah ke duo konsumen Ferrari yaitu Alfa Romeo dan Haas. Ini kenapa balik lagi style pabrik sih mereka? Saya sebel. Kenapa udah bagus-bagus di awal musim kok makin kesini makin menurun? Kenapa Kalau ya Haas kayak make sense sih. Sebenarnya Iya. karena mereka emang nggak bawa upgrade sama sekali kan sampai akhirnya kemarin di Hungaria ya kalau nggak salah. Nah itu juga buat mobilnya Magnussen doang. Jadi ya nggak heran lah kalau makin kesini makin kesana. Nah, sama kalau Alfa Romeo ini bingung sih. Iya, kenapa? Apa kalau Haas itu karena invoice bengkelnya kebanyakan kali? Satu itu Iya. itu juga ngaruh. Sedikit banyak pasti ngaruh. Soalnya gini, jangankan kita kalau ngomongin Haas itu ya, jangankan ngomong budget cap. Budget aja belum tentu ada. Iya, Iya, benar. iya. Iya, itu kasihannya. Ditambah Iya. invoice bengkel yang segitu gedenya itu 2 kali loh katain sasis. Yes. Enggak, masalahnya Haas tuh itu nggak ada duit, ya terus invoice itu apa ya? Otomatis upgrade-nya terbatas kan. Upgrade gedenya cuma kemarin doang. Pembalap juga nggak yang bukan pembalap top notch lah istilahnya. Mick juga baru perform waktu setelah Silverstone kan. Habis itu kayak beban di mobilnya keangkat 50 kilo gitu. Kalau Haas sebenarnya nggak kaget kalau mereka turun. Tapi aku lebih kaget Alfa Romeo sih. Kayak di awal musim tuh dia bisa cukup stabil poin ya walaupun cuma satu pembalapnya. Si Joe baru berapa? 3 poin kalau nggak salah kan. Nah, cuman kayak Bottas tuh semenjak apa ya? Kanada kalau nggak salah ya? Atau Baku? Sejak pamer pantat. Oh yes. Iya Iya. benar. Kayak bukan perform dia yang paling baik gitu loh. Walaupun kayak kalau misalnya kita ngelihat mobil, memang Alfa Romeo beberapa kali masalah teknis kan. Bukan cuma masalah mesin tapi juga kayak part-part lainnya gitu kan. Tapi salah satunya juga mesinnya nih Ferrari juga ada pengaruh nggak sih? Iya nggak sih kayak mobil Alfa sering banget meledup nggak sih? Kenapa Iya nggak sih? kira-kira? Makanya Apa yang jadi bikin masalah ini? Ya, Silakan. ya sedikit banyak ngaruh sih. Termasuk Alfa Romeo sama Haas tahun ini bisa nyetak beberapa poin itu juga pengaruh dari mesin Ferrari yang tahun ini cukup kuat sih sebenarnya. Cuma ya balik lagi di tim utama Ferrari aja ya kalau kencang iya tapi sering ambiar gitu loh mesinnya. Dan itu ternyata juga berlaku ke tim konsumen terutama Alfa Romeo itu udah berapa kali itu DNF gara-gara mesin. Aku nggak ngitung tapi banyak yakin. Iya, benar. Lagi banyak itu. banyak sering lagi. Ya, sebagai spokesperson Ferrari ya. Jadi saya di sini mau mewakili Maranello gitu. Sepertinya itu mereka salah settingan aja ya. Mesinnya tuh enggak sih emang di satu sisi mesinnya Ferrari ngasih keuntungan karena speed ada gitu, speed dan power ada, tapi sayangnya reliability yang belum ada gitu kan. Dan itu ganggu performa tim konsumen, Yes. terutama Alfa.
kalau Haas sebenarnya kalau kita lihat grafik dari tahun lalu mereka jauh lebih baik tahun ini ya. Apalagi kalau mengingat nggak ada sponsor, terus driver penggantinya tiba-tiba balik lagi ke F1 gitu kan. Mungkin secara fisik juga dia nggak langsung siap. Teman karena Kevin Magnussen ini juga cukup talented, jadi ya langsung bisa perform lah, lebih aman gitu. Alfa Romeo sih yang agak disayangkan sebenarnya, kenapa bisa merosot, padahal di awal-awal tuh masih inget banget betapa hype-nya kita ngelihat Bottas nahan Hamilton pakai Alfa Romeo gitu loh. Iya. Itu kayak F1 out of context banget gitu loh, ini tahun berapa sih ini gitu. Cuman ya mudah-mudahan kalau Ferrari sebagai supplier engine bisa memperbaiki reliabilitas engine di paruh kedua, mereka bisa lebih konsisten lagi sih. Minimal Haas ya. Haas kayaknya malah lebih konsisten nyetak poin daripada Alfa Romeo gitu. Bentar. Atau enggak juga ya? Enggak juga sih. sih. Enggak juga juga sih. sih. Enggak juga sih. Sama-sama kadang ngawu-ngawu, kadang bosok. Iya, Dua-duanya sama-sama gitu. Sometimes good, sometimes shit gitu. Iya. Ya, adalah Sometimes baby Ya, good, sometimes tergantung baby sirkuit shit. juga. baby shit. Ya, cocok. Enggak, itu ini nggak sih terpengaruh sama tim suppliernya nggak sih? Iyalah. Iya, nyatanya terpengaruh Ya. gitu. Tapi Mesinnya suppliernya aja begitu. iya. Tuh. Iya kan biasanya supplier kan istilahnya spek A, yang konsumen paling spek B gitu. Spek A-nya aja kayak gitu, apalagi spek B-nya. Iya benar. Ya itulah tim Adi Putro asli Maranello begitu ya. Itu kayaknya lebih ke tim Sri Bulat deh kayaknya. Aduh, Sri Bulat. Aduh. Salah. Haas dan Alfa Romeo ini awal musim bagus tuh karena belum kelihatan busuknya mesin tim Maranello itu. Apa iya? Apakah iya? Mungkin lebih ke tim lain yang emang slow start juga nggak sih? Kayak ya lo tau lah McLaren sampah banget kan awal musim. Terus Aston Martin tapi sampai sekarang masih sampah. Udah Williams yang gitu-gitu aja. Ya, Iya. gimana ya, susah itu mah. AlphaTauri yang hilang kemana? Iya, celing. Nah, ngomongin soal tadi kan ngomongin sama Alfa Tauri. Nah, gajinya bagus nih. Nih, Red Bull kan, kita tahu sendiri nih, Red Bull kan ya di pucuk lah, udah pucuk. Tapi kenapa adiknya kok melempem? Kenapa ini pemirsa? Ada apa dengan Alfa Tauri? Ada apa? Hari-hari B-team nggak sih? Hari-harinya B-team aja sih sebenarnya. Ya. Tapi di sisi lain juga ada penurunan nggak sih dari performanya Gasly? Iya. Iya, Yuki juga. Yuki Yuki ya, gitu-gitu aja kok Yuki lah. Yuki gitu-gitu aja. Kalau Gasly-nya penurunan jelas. Iya. Iya sih. Tapi Tajam. juga ada faktor Kerasa ada backlog sih. penurunan gitu loh. Faktor backlog pas kualifikasinya sering banget, terutama si Pierre Gasly. Oh iya. Tapi selain bad luck juga ini nggak sih, kayak mobilnya mau diajak kenceng di kualifikasi tuh kayak kurang nggak sih? Iya. Dia kayak performa buat kualifikasinya tuh kayak kurang juga sih. Di samping emang sering berapa kali si Gasly tuh dibikin apa gara-gara si Yuki, kelakuannya si Yuki pas kualifikasi. Beban hiasan emang. Monaco. Beban ya. Loh iya itu dia kan, maksudnya kalau sekali berulah itu yang kena nggak cuma AlphaTauri loh, kadang Red Bull. Kayak waktu di Silverstone yang debrisnya dia kena mobilnya Max. Oh iya. Iya, itu tuh. Salah satunya itu. Itu dia. Nah, hari-hari emang. Tapi kalau dibandingin sama season lalu ya, kayaknya AlphaTauri tuh cukup mengalami penurunan nggak sih, kayak Gasly-nya sendiri tuh 2020 sama 2021 kan sebagai redemption dia kan setelah di kick out dari Red Bull kan. Terus udah habis apa ya? Atau mungkin nggak sih karena faktor Perez-nya juga perpanjang kontrak di Red Bull dan kayak Gasly, aduh aku kemana gitu. Ya. Justru kayak gitu sebenarnya kayak gimana ya? Justru harusnya dia improve gak sih gimana caranya biar dia bisa secepatnya keluar dari kontraknya Red Bull.
Soalnya kalau dia naik ke Red Bull pun juga gak bakal dia bisa bertahan di Red Bull. Bakal lebih parah dari 2019 gue bilang. Hmm. Itu Karena- redemption apaan? Pokoknya Redemption di Monza tuh dilarang deh, itu haram. Iya, haram Iya, pokoknya. Habis Redemption ke depannya malah jadi menurun karirnya. Ferrari 2019 Oh, no. tuh. Oh no, langsung Gasly keingat. 2020. Oh, no. Iya. Oh iya. Ricciardo tahun 2021. Wah, Aduh. Leclerc menang apakah 2019. Monza Ya, Leclerc semoga nanti Leclerc Monza menang. jadi redemptionnya Hamilton aja ya. Aduh. Oh, tidak begitu konsepnya dong. Ya, Aduh. gimana ya? Gimana ya? Aduh. Gimana? Siapa yang mau ngomong? Siapa ya? Masa gue lanjutin ngomongin Gasly lagi? Gak apa-apa, guys. Mau ngomongin Yuki juga nggak apa-apa, pasti AlphaTauri ini pasan. Masa ngomongin Ricciardo? Iya. Udah bahasanya Udah kan dong, tadi. udah dong. Kelewat, Kan aku udah. Itu deh, dia harus tradisi bikin tiap hari. segmen sendiri Mau- 5 jam. Tradisi. Udah hari-hari itu. Kita bikin segmen sendiri 5 jam Iya. bahas Ricciardo. Kalau ngomongin Gasly pun juga misalkan dia naik ke Red Bull, susah banget soalnya setupnya dia terkenal sebagai salah satu driver yang setupnya dia paling understeer di grid sekarang di samping Fernando. Kalau misalkan naik ke Red Bull dengan mobil yang bahkan sekarang mobil Red Bull aja malah preferensinya lebih ke oversteer bukan understeer. Ya. Kalau kayak gitu ya bakal lebih ribet lagi. Kita udah ngelihat 2019 Gasly kesusahan. Kalau mobilnya preferensinya udah preferensi ke Max lagi, bakal kejadian 2019 keulang kalau misalkan Gasly naik ke Red Bull. Atau mungkin even worse karena Max menangan mulu. Iya. Setuju. Iya sih, Pressure-nya kasihan di Gasly sih. Iya. kena mental. Memang bersanding dengan 2 kali juara dunia tuh susah ya. Dua kali juara dunia. Ya, Gue- Amin ya 2021, Allah. Amin ya 2022 Allah. ya kan. Oh. Nanti Amin ngejix ya Allah. nangis. Amin. Nanti ngejix Dia ke nangis. Jigs lagi. Aku tuh mikir dulu Ingat loh. loh. Iya. Benar. Ingat loh. Ingat. Siapa yang 2 Ingat. kali? Nah. Fernando doang kali gitu. Ingat ya, Anda awal musim bilang Ferrari dipucuk, sekarang kayak gimana? Enggak ya, aku berusaha ngejing sebuah Red Bull belum berhasil soalnya kan. Jadi kayak aku terus mencoba ya. Ya udah yuk. Oh, Verstappen menang. Di bawah Udah, jauh udah, banget udah. sih. Tae. mencari-cari. Pasti tetap bangga. Alhamdulillah saya mah nonton bayaran aja lah. Dah. Tadi gara-gara ada Ini yang buat, bahas ini Aston buat Martin. urusan ngejix admin Android perlu nge-tweet gak ya? Silakan. Monggo. Jadi Android yang mana Saya nih? undur diri. Wah, Itu. Saya undur diri. Tadi kira-kira ada yang bahas Aston Martin nih. Aston Martin dan Williams nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan ini tuh kayak ya Allah, muasabah. lihatnya gitu. Muasabah diri. Muhasabah aja. diri. Muhasabah diri Anda. Hei, muhasabah diri Anda. Lawrence Stroll dan Josh Capito. Muhasabah diri. Kalau Williams tuh gampang sih problemnya sebenarnya. Problem Williams tuh cuma satu, Latifi. Loh, Williams itu progresnya dibanding tahun lalu tuh lumayan loh. Albon terutama itu oke lah, Albon bagus hitungannya untuk sebuah Williams itu udah bagus Albon itu. Tinggal si Latifi, iya gitu-gitu aja deh. Gitu-gitu aja hari-hari ya, Latifi. Hari Latifi. Main kemarin di Bayar, rapor tengah musimnya sembalap kan kita kasih Latifi itu konsistennya 10 ya. Karena dia konsisten paling lambat. Yuk, bukan Latifi. Levelnya kayak si Rocky dulu lah anggapannya dia. Iya, Yes. sering Tapi isi road kit. fun fact. Aku sama Latifi punya poin F1 yang sama loh jumlahnya. Oh iya. Hei. Dikeplaus. Iya. Oke. Sama-sama 0 ya. Iyo. Bener podo, iya juga. Jadi kalau ngomongin masalah Williams ya, mungkin dibandingin sama tim lain dia kayak package mobilnya itu yang paling ampas sih gue bilang. Oke. Soalnya dia berapa kali musim ini dia rombak mobil cuman biar gimana caranya mobilnya bisa enteng, soalnya mobilnya mereka keberatan, gak tau keberatan mobil apa keberatan dosa. Anjing. Enggak, bahkan sebenarnya kalau aku waktu itu sama Mas Gar sempat ngeret itu ya. Desain Livery-nya. mobil, desain secara looks dan liverynya tuh Williams termasuk kita tempatkan di ranking 1 2 gitu kan. Tapi terus cuma gara-gara ngurangin berat
sampai ganti karbon dan jadi jelek gitu loh liverynya. Kalau mau ngomongin looks-nya gitu. Wow. Udah jelek, tetap nggak kenceng lagi. Iya. Iya. Ya seperti kita berada di sisi yang berbeda karena dari awal gue gak pernah ngeliat liverynya Williams bagus. Itu kayak livery zaman-zaman 2015 sih. Kalau 2015 bagus, kalau sekarang udah enggak lagi. Iya. Very 2015 bagus. mediocre. Sekarang ini, Ya sorry to say. Iya, livery Iya. mediocre. Iya cocok sih, emang mediocre juga dari Williamsnya juga mereka gak ada kelihatan mereka. Coba deh kayak bandingin sama tim-tim lainnya. Cuman satu tim doang yang targetnya ini samaan kayak Williams, cuman khas doang. Mereka cuma pengen bisa bertarung at least di papan tengah, bertahan di papan tengah, bukan bertarung. Nah ini lagi Williams, mereka at least semoga bisa nyampe papan tengah lah. Alhamdulillah nyampe di beberapa race. Cuman pas udah sampai konstruktor ya begitulah Ya, hasilnya. Single carry juga sih hitungannya Williams. Iya, Tapi benar emang juga. gimana ya mau nyebut single carry pun juga ada momen iya. dimana Latifi bisa bagus juga sih kayak di Silverstone kemarin. Gue gak bisa nyalahin Latifi juga, emang mau Latifi mau jelek mau bagus pun Latifi emang crash-nya mungkin buat F1 kurang, kayak not good enough buat F1 walaupun race crash-nya udah cukup bagus untuk F1, cuman kalau ngeliat dari perbandingan dari mobilnya kayak di rating lah, kayak performa dibandingin sama mobil itu sama aja, soalnya emang mobilnya sejelek itu musim ini dibandingin tim-tim lainnya. Yang lainnya ada improvement jelas loh, even Aston Martin yang sesampah itu aja masih bisa beberapa kali nempel di poin sampai bikin kereta, masih bisnis Stroll. Williams ngapain? Iya. Momen terbaik mereka cuma nahan ban hard di Australia, udah itu doang. Itu pun Albon doang kan. Iya. Sama FP3 kemarin tuh di Hungari. Iya, Hungari. Itu pun juga karena menang di lurusan kan. Iya. Iya sama di sama track basah juga. position kan. Situasi basah sih soalnya. Percaya apa enggak Williams kalau situasinya track lagi basah malah lebih bagus dibandingin tim-tim sampah lain. Ya masa tiap balapan mesti berharap hujan. Ya maka itu. Ya. Posisinya udah kayak Ducati di MotoGP 2010-an pertengahan lah. Oh iya benar-benar. Sebelum eranya Gigi Dahlia. Kalau hujan bagus, kalau nggak hujan ya walahu alam lah hasilnya gimana. Iya. Tapi kalau ngomongin Latifi lagi ya, setidaknya Latifi nyumbang duit ke tim sih, bukan ngabisin duit tim buat ngegaji dia. Nah, iya. Tahu kan? Aduh. Udah. Tapi invoice bengkel dari dia lumayan juga loh. Tapi dia juga nyumbang. Tapi bener nyumbang juga. sih, jadi ya. Babo nggak sih? Oke lah. Lu nggak usah ribut nih, mobil gua rusak gua bayarin. Nyoh. Bener sih. Tapi serius deh, on serious note, Latifi masih punya kesempatan nggak buat musim depan? Enggak. Kalau gue bilang enggak sih, soalnya mobil di F1 cuma 20 mobil, kalau mobilnya ada 26 gue bilang bisa, masih ada kesempatan. Aman. Mau 26 juga Mazepin bisa bayar kursi itu. Iya, kalau perangnya udah kelar sih. Iya. Mazepin tuh bisa, cuma ya itu aja karena gara-gara masalah perang aja dia nggak bisa ke F1. Tapi gara-gara tadi bahas mobil nih, apa kan Williams sama Aston Martin itu sama Mercedes kan ya engine supplier-nya. Koreksi kalau salah. Apakah perlu ganti nih menurut kalian? Maksudnya perlu ganti ini enggak sih? Perlu ganti perlu ganti supplier apa enggak nih menurut kalian? Apa ya udah stay aja? Perlu kalau gue bilang. Kalau untuk Williams perlu. Ganti apa nih, Pak? Audi. Carinya Renault yang lebih murah. Kirain ganti Mecachrome. Buset, Mecachrome-nya peranakannya Renault. Mecachrome. Mecachrome. Kelas F2 tuh langsung. Bahkan umur. Jebakan umur. Play live aja sekalian, play live. Nggak sekalian mau biar M. Anjir biar M. Ford DFT. Zaman kapan lagi itu? Jebakan umur. Mau lebih zaman kapan lagi? Auto Union udah no bawa tanah no. Iya. Ujung-ujungnya kan jadi Audi. Iya, Auto Union sebelum Audi di bawah tanah. Kalau kataku pribadi ganti supplier antara perlu nggak perlu sih, karena mereka masalahnya kayaknya bukan di engine ya. Menurutku sih, dan so far juga kalau ngomongin dari reliability kan Mercedes salah satu yang terbaik di grid tuh. Dibandingin Ferrari ya.
kencang sih, tapi kadang tidak finish ya kan. Iya. Ih, Iya, Mas Sebentar- lanjut. Sementara RBPT ya kelihatan di Red Bull masih suka nge-glitch tapi cukup baik lah. Dan kayaknya kalau RBPT tiba-tiba nge-support Williams juga kan kayaknya enggak ya. Nggak mungkin. Nggak Enggak. mungkin. Nggak masuk. Mungkin. Sebenarnya Renault sih mereka Alpine sekarang ya. Mereka ada Renault. ada harapan untuk support di tim lain juga nggak sih? Karena mereka cuman pakai untuk tim mereka sendiri gitu kan. Mereka lagi open Iya. opsi deh, seingat gue. Pas awal perubahan regulasi, mereka lagi nyari siapa ini privateer yang berminat sama mereka. Bahkan ketika ada tim yang mau masuk, sama FIA ditawarin langsung pakai Renault kalau mau masuk. Iya. Anjay. Tapi di satu sisi masih harus adaptasi lagi sih. Soalnya kan kayak Iya. pindah engine gitu. Contoh kayak dari McLaren gitu, ya ampun. Yang Iya. di Honda tuh kan adaptasinya mereka kesusahan banget kan. Takutnya kayak gitu sih. Mungkin ya safe-nya sih mending stay di Mercedes. Tapi kalau Kalau gue aja sih, bilang kalau misalkan ganti lebih enak sih. Kayak pertama mereka mungkin dapat pinjaman Piastri, terus juga kedua lebih murah dibandingin kalau lo pakai Mercy, karena Williams sekarang udah bukan Williams pas zaman mereka 2014-an, dan mereka juga sama Mercy sekarang situasinya udah bukan kayak di tahun 2020 pas ada George Russell. Iya benar. Iya benar. Udah gak ada subsidi lagi sekarang, soalnya kan mereka pakai Albon. Subsidinya udah gak full Subsidinya value Red lagi. Bull. Iya, subsidi Red Bull pun juga gak cukup buat kayak nampung bayar mesin, biar mesinnya Mercy. Soalnya dulu pas lagi zamannya Russell tuh didiskon habis-habisan mesinnya buat nampung Russell. Salah satu cara buat bantu Williams. Kalau Audi mungkin nggak tuh kira-kira? Audi. Masih lama Rada 2026. susah nggak sih Lamaan. kalau misalnya kayak baru masuk langsung jadi supplier gitu? Nggak bisa sih, Lagian lama banget 2026 masih ada. Iya buat 2026 sih jauh sih. bisa kalau 2026, cuman ya nunggu waktu sih, masih lama. Nggak bisa berharap dulu. Oke, ada lagi yang mau ngomong mungkin? Masalah per-engine-enginean ini? Mungkin satu sih tambahan kalau masalah engine-enginean, sebenarnya masalah engine nih gak bakal sepusing ini sama kayak problem driver sekarang. Gak bakal sepusing ini kalau misalkan entry buat tim baru gak semahal 200 juta. Kalau lebih murah pasti banyak tim baru yang masuk. Engine pasti dari penyuplai engine bakal ngebantu juga. Mereka gak mau sia-sia kesempatan mereka dapat duit. Terus problem-problem receh kayak gini gak akan terjadi. Kayak rebutan seat driver, opsi driver bakal masih banyak, dan juga tim-tim pasti lebih leluasa lah untuk milih mesin juga, terutama tim-tim yang mau baru, yang mau gabung. Iya. Benar sih. Blame the FIA. Jangan salahin driver yang mau bertahan, akhirnya bikin driver mudanya gak dapat tempat, selain FIA. Ngapain entry buat tim baru semahal itu 200 juta? Iya, 200 juta mahal juga ya. Katanya sih biar komit jangka panjang gitu katanya. Oh kah? Ya. Eksklusif bang. Ya So driver expensive. ngasih seat untuk driver yang masih pengen bertahan sih fine aja ya. Tapi kalau drivernya udah nggak perform, apalagi mikirnya udah ke Amerika sih. Nah, Kita masuk ke topik Nah, selanjutnya. Itu preferensi dari Siap, IndyCar. dari Liberty juga ke sono. Heeh. Semakin panas. sebagai ahli Amerika deh, nyempil dikit. Gimana Mang. Mang potensi pembalap satu itu kalau misalnya pindah ke Amerika? Sikat Bang. siapa dulu? Palau kan maksudnya. Tadi ngomongin dari tadi, Pak. siapa tahu Herta gitu. Iya, siapa tahu. Lagi ngomongin Gimana ya? Tergantung sih, soalnya kan IndyCar tuh spek series, sedangkan ya tahu sendiri F1 kan berbagai macam ragam sasis mesin dan warawiri kan. Dan spek series pun kalau dipelajari ya IndyCar tuh cuman ada boleh ngupdate di kaki-kaki, dan itu pun nggak banyak. Jadi ya sebenarnya pinter-pinteran aja sih. Kalau misalkan driver Amerika mau ke sini ya sebenarnya ke F1 ya. Maksudnya gue nerima dengan tangan terbuka, cuma perlu ada catatan bahwa perlu ditegaskan bahwa F1 ini bukan spek series yang ala-ala gitulah. F1 ini berbagai macam ragam, dan ya seperti yang kita lihat kan untuk bertahan aja susah banget gitu. Nih.
Tap, gitu sih Pak. Kalau dibalik mantan pembalap F1. F1 ke Amerika gitu, diterima nggak? Diterima sih sebenarnya, dan secara nilai jual IndyCar otomatis makin tinggi dong. Terlebih kemarin terlebih kemarin kayak ada Roman Grosjean, terus ada siapa lagi tuh yang Ericsson. pindahan itu Ericsson. Marcus Ericsson, Ericsson, Lundgaard, terus Christian Christian Lundgaard, Callum Ilott. kalau Milet ya itu nilai jual sih sebenarnya ya buat IndyCar ya. Cuman nggak tahu sih. Sampai ada ini juga kan Takuma Sato tuh yang dari F1 udah lama, udah pindah ke IndyCar dan ya dalam Alexander Rossi sukses juga. lah. Alex Rossi terus ya sebenarnya IndyCar bisa dibilang penampungan mantan dan calon F1 yang dalam tanda kutip tidak berhasil tembus, boleh sih. Iya. Apalagi di IndyCar ada tim McLaren juga ya. Iya, makanya Iya, Aro McLaren SP. Maksudnya apa ini? Bagus, udah. ya, Oh iya, bagus. mungkin nambahin sih kalau misalkan pindah ke Amerika pasti adaptasinya jauh lebih berat, soalnya di Amerika terutama di IndyCar mereka agak pakai power steering. Di F1 Nah, itu catatan pentingnya di IndyCar. Itu problemnya. Meskipun spek series, Iya. tapi aturannya juga sedikit lebih. Iya, Karena lebih nggak berat. ada power steering. kelihatan Iya, rotornya sih. Adaptasi. iya, betul. Adaptasi lagi. Iya, adaptasi lagi sekarang aja dia pusing adaptasi, gimana nanti di IndyCar. Apalagi ini kan spek series ya, jadi kan Iya. kita bikin mobil nggak bisa kita ngesesuaiin sama gaya pembalap kan. Jadi adanya ini ya udah ini. Jadi adaptasinya nambah lagi. Iya. Iya. Aduh. Apalagi Dan track ketika oval nggak masuk perlu late braking nggak? Wah iya. Masih Oh, perlu sih buat Pak. positioningnya, Ya, masih. buat positioning Masih ya? entry-nya, buat entry-nya perlu kalau gue bilang. Soalnya ada tuh apa namanya jagoan saya di NASCAR kan pindah ke IndyCar bagian di road course-nya seburik-burik ya, tapi di oval. Waduh, Iya. saya Bisa juga belok kiri bingung. doang. Jibi Sebut Johnson, saja Jibi dia Johnson. siapa. Bisanya belok kiri doang. Aduh. Balap Beyblade. Anjing Anjir, Beyblade. Beyblade. Keras gear kali. Anjir, anjir. Ya, Beyblade. Muter doang anjing. Iya, muter-muter. Ini Jurus muter-muter Phoenix doang kan apa Beyblade. itu? Garuda apa itu? Muter-muter. Muter-muter doang. Kalau bahas yang itu mah 5 jam gak akan habis, guys. Jadi kita akan move ke selanjutnya nih. Kita tahu bahwa Sebastian Vettel memutuskan untuk pensiun dari mana nih? Nah, kira-kira dari F1 ya, cuma kira-kira bakal stay di dunia racing apa enggak nih ya dia? Hashtagnya sih there's still race to win ya. Tapi race Nah, yang apa tuh mana? maksudnya tuh? Nah, race yang Apa mana maksudnya? nih? Apa maksudnya? There's still race to win tuh apa? Apa yang dia balap? Dia tuh race apa yang mau dia menangkan? Masa Formula E. Jangan-jangan maksudnya itu race yang tersisa di musim ini. Iya. Kamu jangan. Wah, si kuat tuh. Harus Si dong, kuat harus tuh. dong. Si bisa menang loh. Si bisa menang sampai akhir musim. I hereby announce my retirement. Enggak, tapi deh kalau misalnya Max ternyata udah juara dunia kedua, ya 3-4 balapan terakhir gitu ya. Aduh. Lo kan Messi udah. udah Oh lepas iya, udah. udah ya. Udah kasih aja pialanya. Kasih dah. Kasih aja pialanya. Enggak, aku ngebayangin bahwa 2 atau 3 race terakhir tuh Vettel bisa ada kesempatan untuk podium gitu loh. Entah mbuh piye carane Vettel bisa dapat podium sih. Cuman kalau balik ke tagarnya yang there's still race to win tuh agak open ya, karena dia bilang memang fokusnya ke keluarga. Tapi masa iya sih mau langsung berhenti dari dunia balap sama sekali gitu kan? Kayak menurutku akan rehat mungkin 1-2 tahun, terus habis itu balik ke balapan yang mungkin memang ramah lingkungan dalam tanda kutip gitu. Sesuai dengan bukan semboyan apa ya,
jiwa SJW-nya Vettel Iya. yang menggelora di akhir-akhir karirnya ini gitu. Masa ke Formula E? Masa ke Formula E sih? Ya, why not nggak sih? Kayak Felipe Massa gitu. Tapi masanya buangan Mereka F1 yang justru pembalap-pembalap yang bagus di F1 kalau ke Formula E gak ada yang bener, malah justru yang buangannya Iya, papan tengah malah bagus. Kenapa Emang ya? Giovinazzi termasuk bagus ya di F1? Biasa aja tapi dia biasa Standar aja lah, standar. biasa sih, tapi kalau misalkan Biasa kita sih. ngomongin salah satu driver yang startnya paling bagus, Giovinazzi startnya bagus dia. Oh iya sih. Satu-satunya Iya. modal dia di F1 bisa bertahan kecuali backingan Kimi itu. Dia startnya bagus banget. Iya. Atau Extreme E mungkin nggak sih Vettel? Nah, aku baru mau bilang, kalau Nah, nggak itu. FE mungkin Extreme Itu. E aja malah sekalian ya. Itu aji mumpung Tapi banget kurang soalnya tuh. menjual nggak sih kalau Extreme E kayak Extreme E gimana ya? kayak Justru- lu, justru lu bakal- nonton Aja aja masih masih kayak bingung gitu format nggak kan. sih? Iya sih. Extreme Masih nggak E aja jelas. masih kayak format, Iya, sorry itu iya, saya formatnya, teman-teman ya. dari kota Extreme E, tapi kan format balapan juga masih ngalor ngidul, terus apa format poin juga kadang-kadang ganti-ganti, jadi kita penonton tuh bingung karena ini ngapain sih gitu. Iya, beresin Kayaknya dulu lah Extreme E balapan. Iya, agak- beresin dulu lah. Maksudnya ya jujur gue awal-awal ngelihat Extreme itu excited gitu, wah nih kayak konsep baru nih ya Iya. bakal bagus nih. Cuma setelah Wah, 2-3 luar biasa. kali gelar tuh kayak bosenin, terus ya udah nothing special, cuma bawa climate change gitu-gitu. Menarik nggak sih kalau dia masuk jadi petinggi FIA gitu? Jadi biar apa ya? Kan sekarang FIA atau F1 deh, kan banyak banyak hashtag dan semangat supaya lebih inklusif gitu lah ya. Vettel mungkin menarik tuh kalau jadi bagian dari itu juga kan. Tapi itu di luar racing ya. Atau jadi tim principal misalnya. Kayaknya dia bisa gitu. Karena dia politik F1 cukup paham kelihatannya. Udah pernah ada di tim yang solid kayak Red Bull, di tim yang penuh dengan politik dan intrik kayak Ferrari gitu kan. Harusnya dia kalau masuk ke FIA menarik sih. Cuman ya nggak tahu juga ya. Dia kira-kira setelah pensiun ini hatinya ada di mana. Mungkin tetap rehat dulu sih ya, kayak Kimi Raikkonen lah. Tiba-tiba sekarang ke NASCAR kan. Iya, kenapa tiba-tiba NASCAR Iya. nih gitu. Sama ini sih Kimi itu jadi tim prinsipalnya Tim Kawasaki di Motor Cross. MXGP. Iya, Iya, MXGP. Oh. Nah, Oh iya. Yes, iya. Iya. benar-benar. Baru tahu. Wow. Tapi Tetap menarik. balapan sih Kimi. Oh, wow. Atau bisa jadi nggak sih kayak dia jadi personal trainernya si Mick Schumacher? Sangat, kalau itu sangat mungkin sih. Personal Kayak itu kayak sangat mungkin sih. advisor nggak sih jatuhnya sih? Bukan trainer nggak sih, advisor jatuhnya nggak sih? Iya, jatuhnya kayak Niki Mentor. Lauda, kayak Nah. Niki Lauda di Mercedes atau Helmut Marko di Red Bull misalnya. Tapi ini personal untuk Mick Tempat. gitu loh. Kayaknya Masuk. deh. Masuk, Secara- masuk. Secara mix sama Vettel kan, ya udah dekat lah, bodinya udah cukup Pak D dan keponakan. Pak D dan ponakannya gitu. Iya. Nah, gara-gara pensiunnya Vettel nih, kita nyambung ke shit house-nya Pak D Fernando Alonso dan Dede Oscar Piastri. Kira-kira kenapa sih adik yang satu itu, adik Oscar ini, se-worth it apa dia sampai bikin McLaren harus bayar $21 juta ke Ricciardo? Apa? Sebagus itukah adik yang satu itu? Tapi kalau Ya. yang ini sebagus sih. Ya masalahnya siapa lagi selain Piastri yang sekarang available dan dia dan apa ya, sepertinya di atas, performanya bakal di atas Ricciardo, dan yang paling penting dia masih muda, punya potensi dan ya bisa dibentuk, masih muda soalnya, Iya sih. dan gajinya nggak semahal Dia ya. Ricciardo. Masih muda kan, Masih gajinya muda. berapa? Gajinya berapa? Ya, di bawah itulah. Kalau misalkan kita lihat dari background-nya Oscar, dia juara F3, baru masuk F3 udah juara. Baru masuk lagi ke F kan karena ada rules di F3 bahwa yang kalau juara itu udah gak boleh di F3 lagi, jadi dia naik ke F2. Di F2 baru baru kalau nggak salah baru semusim udah juara tuh, kayak Semusim. musim ya, Yes, semusimnya kayak wow.
Luar biasa. Ya. Terus setelah itu dia kemana? Tidak kemana-mana. Tidak Balik ke kemana-mana. Survivor. Kenapa? Sebenarnya ya kayak yang gue bilang tadi, ini problem kayak gini nggak akan terjadi kalau misalkan seat mobil F1 nggak 20, ada 24 atau mungkin 26. Kalau 20 ya bakal kejadian kayak gini. Opsinya sempit. Sayang sih Piastri, masih di satu sisi mungkin dia sebagai salah satu talent generasional saat ini. Bisa dilihat dari CV-nya naik dari F3 langsung ke F2 terus itu menang. Cuma di sisi lain, apakah Ellsworth itu kan juga pasti mikir, soalnya dia pun bisa dapat title di F2 karena kebetulan sistem F2-nya lagi aneh, terus juga lawan-lawannya aneh-aneh juga. Bisa dibilang angkatannya dia, gue berani bilang tuh kayak angkatan F2 paling kacau sejak angkatannya si Grosjean sama Maldonado sih. Sama ini sih kalau bisa pengen nambahin role test driver itu udah nggak semasif dulu, soalnya kan kita tahu kalau di F1 itu udah ada larangan mid season testing kan, yang dalam tanda kutip kayak dulu Luka Badoer di Fiorano bisa ngetes berhari-hari gitu kan, atau siapalah sebutlah test driver yang namanya dalam tanda kutip gak kelihatan kayak Gary Paffett, terus siapa lagi tuh mungkin Ryan Ngarti kayak di Williams. Meskipun sekarang ada mid-season testing yang terjadwal pun kayaknya untuk road test driver ini masa hari-hari bolak-balik factory cuma buat ke simulator dan itu pun ya jamnya dibatasin gitu kan. Talent pool dari F2 ini kan banyak dan yang terserap tuh selalu sedikit gitu loh yang ke F1. Belum lagi masih ada driver-driver angkatan tua yang seperti menolak untuk pensiun, misalnya Fernando gitu kan. Makanya jujur waktu dulu Fernando pertama kali mau balik lagi ke F1, kalau aku pribadi agak sedikit kurang sreg karena ya oke sih dia hebat gitu kan, itu udah terbukti. Cuman sayang aja jadi kayak mengurangi jatah buat driver-driver muda buat naik ke F1. Kalau masalah seberapa worth Piastri ya ini harus kita lihat lagi ya, karena nggak semua yang perform di junior formula terus langsung kelihatan hasilnya di F1 gitu kan. Ada beberapa yang generational talent emang kayak Russell, Leclerc, Charles Leclerc, Norris gitu. Aduh. Tapi di sisi lain generasional ya. Iyalah. Masuk. Lah. Cuma kebetulan aja dia satu era sama pembalap-pembalap kayak Russell dan kawan-kawan, jadi kelihatan kayak mungkin kalau dia satu angkatan sama Piastri juga di bawah dia, aku yakin. Iya. Kalau itu setuju sih. Even Latifi aja ya. Iya dia di junior formula kan ya lumayan ya, maksudnya nggak sebagus itu gitu loh. Sampai ke F1 ternyata mungkin emang levelnya di junior formula aja atau di kejuaraan yang lain. Aduh. Tapi kalau urusan sama Alpine ini sih kayak bakalan terlalu capek sampai akhir musim ya, karena terus Alpine mau ngajuin lawsuit ke Piastri kan. Itu bakalan pertama ngabisin duit, terus kedua ngabisin waktu manajemennya si Alpine. Terus kemudian Piastri-nya juga bakalan fokus ya oke lah, Piastri kan nggak ngebalap musim ini kan, tapi itu akan sedikit banyak kalau menurutku akan mengganggu sih kalau misalnya pun dia 2023 jadi balapan gitu. Kalau bagi tim sendiri menurutku ini efek yang buruk buat Alpine sih, karena udahlah Alonso-nya Horsery kayak gitu di tengah musim lagian bukan di akhir musim. Terus hubungannya sama Esteban menurutku nggak yang baik-baik banget gitu kan, terutamanya di track ya. Kalau di off track kan kita nggak tahu ya mereka sedekat atau sejauh apa. dampak terburuknya menurutku akan ke Alpine sih. Tapi kalau di sisi lain kayak McLaren, dia kan menurutku ini sih nothing tulus, karena apa ya, dia udah kadung investasi nih, dan investasinya sepertinya bodong gitu. Bukan sepertinya lagi sih, kayak udah valid bodong aja gitu. Udah fix bodong. Makanya kayak kalau udah terlanjur investasi bodong, ya tinggal lu mau ngeluar duit lebih banyak buat dapetin istilahnya investasi yang lebih bagus lagi atau enggak gitu.
bisa jadi enggak, bisa jadi iya gitu kan. Hmm. Yang jelas ini investasi masih untuk jangka panjang karena dari segi umur masih sangat muda gitu kan dibandingin pembalap Yes. yang ingin diganti gitu. Yes. Yes. Betul. Faktanya Setuju begitu sih. banget sih. Dan baik Setuju lagi, Piastri masih muda, masih Mhm. bisa digali lagi lah potensinya. Mhm. Walaupun memang gambling sih jatuhnya, tapi tetap. Hmm. Ya segambling-gamblingnya juga ya namanya juga investasi kan. Tetap Iya. Iya. walaupun ada hitung-hitungannya tetap ada gamblingnya lah. Banyak faktor yang mempengaruhi. Iya, Ya, dan setidaknya investasinya nggak mahal semahal. iya Ya, itu. itu. Yang Masalahnya yang, digantikan. iya, yang itu tuh udah pasti BTW. udah mahal, udah pasti bodong. Aku lupa deh, Oscar Piastri itu 2020 apa enggak? Umur tuh 20 apa udah masih 19? 20 ya? Itu berapa ya? 21 kali. Kayak Udah 20 nggak sih? 20-an Kayak ya. masih udah 20-an kali ya, masih awal 20 kali ya. Yes. Oh, masih muda. Masih Iya, sangat masih muda. dibandingin Masih muda banget. yang mau digantiin sih. Hehehehe. Ah, Arahnya kemana nih? Oscar Piastri itu kelahiran 2001. Jadi Iya. 21 ya. kurang 21. lebih. Alonso 21 lah. Alonso balap dia tuh baru ceprot lahir. Iya sih, bener Iya. sih. Sekarang dia Sangkatan adekku, sangkatan adekku Piastri itu 2001. mau masuk F1, Alonso masih di F1. Dia Iya. udah ada dia. Ya udahlah ya, Enggak, guys. tapi Kalau jadi Eka F1. Iya, kalau jadi F1 bener. Kalau jadi. Dapat taunya di penjara. Ah, Kami jangan sampai Allah. Jangan Aduh. itu kan perdata kan, bukan pidana. Oh iya. Kalau Iya, tahu sih. kalaupun di lawsuit dan sampai ke apa ya meja sidang pun juga itu urusan perdata bukan pidana. Jadi Oh. kalau penjara nggak, most likely nggak, tapi kemungkinan akan dituntut untuk mengganti misalnya biaya akademi yang udah dikeluarkan Alpine ke Piastri misalnya. Ganti rugi Ganti material. rugi material gitu kan. Cuman menurutku secara legal ini aku ini ya ngelihat kacamata dari orang awam aja soal legal ya. Si Piastri itu kan harusnya diperpanjang, deadline untuk memperpanjang kontraknya Piastri itu tanggal 31 Juli. Nah, sedangkan sampai 31 Juli itu Alpine nggak ngapa-ngapain kontrak dia gitu loh. Bener. Oh iya benar-benar. Nah, abis lepas tanggal 31 si Piastri kan jatuhnya jadi kayak free agent gitu kan kemarin. Iya, Iya. Makanya Technically Seper- iya. Per tanggal 1 tuh langsungnya ada free agent sebenarnya kan? itu Hmm. jadi kayak pensiunnya Vettel adalah gerbang terbukanya multiverse di silly season ini. Menurutku ya, karena balik lagi yang udah beredar kemarin kan skema untuk Piastri dan Ricciardo kan sangat terbuka lebar ya. Ada yang bilang skemanya Piastri Gasly pindah ke Alpine, terus kemudian Piastri ke AlphaTauri untuk dipersiapkan gantiin Ceko misalnya. Walaupun itu kayak kasihan, Ya. itu akan sangat dirugikan si Alpine-nya sih karena otomatis apa ya, Alpine menurutku akan menjadi tim Pros 2.0 gitu. Isinya Prancis semua dan Gasly dan Ocon yang menurutku nggak akan akur kalau misalnya dijadiin satu. Nggak akan. Enggak. Udah ada historinya Makanya. dia mereka select dari dulu. Wow, tapi gini, masalah Piastri sama McLaren, aku ada sempat baca info kalau sebenarnya Piastri sama McLaren ini udah ACC, kontraknya udah diajukan ke lembaga yang terkait. Aku lupa nama lembaganya apa, pokoknya udah diajukan. Cuma emang belum diumumkan karena McLaren merasa nggak enak sama Ricciardo yang belum dapat seat. Jadi ini McLaren nunggu Ricciardo dapat seat baru diumumkan. Ya. Rumornya sih begitu. Ya kalau Nunggu settling dulu ya. Tapi kontraknya udah ada dan udah disetujui, udah diajukan juga gitu loh untuk ya diinputkan gitulah. Kalau Piastri jadi driver McLaren tahun depan. Cuma yaitu mereka masih menunggu Ricciardo mendapatkan seat. Tapi
kalau ngomongin Ricciardo sama McLaren juga nih, kalian nyadar nggak sih di medsos terutama Twitter lah, itu banyak banget fans Ricciardo yang bilang McLaren jahat dan lain-lain. Ini yang Iya. nyalain McLaren, ya kan? Iya benar. Menurut kalian gimana? Iya. Menurut kalian gimana deh? Anu ya, McLaren kayak menzolimi banget ya. Iya, mereka sih kayak menggiring opini lah. Menggiring opini kalau McLaren ini jahat gitu, kayak mereka tiba-tiba ngekat Ronaldo sih, Ricciardo. Iya. Kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi enggak sih. Maksudnya emang karena dunia F1 seperti itu ya. Bagian dari kompetisinya selain di track, off tracknya adalah kamu selalu bisa disingkirkan kapan aja gitu. Apalagi oleh tim segede McLaren yang oke, mungkin mereka akan kerasa sakit gitu kalau harus bayar sisa kontraknya Ricardo. Tapi kayaknya bukan masalah. Cukup duit mereka buat bayar. Duit booking masih cukup. Cukup. Kalau orang bilang duit bisa dicari kalau pembalap bakat tuh lahirnya 10 tahun sekali kali. Make sense. Iya, make sense. Make sense gitu. Dengan tim segede McLaren ya, kamu bisa diganti kapan aja. Kayak kalau nggak salah di DTS season berapa tuh juga Ricardo juga kalau nggak salah yang jadi titik poin utama tuh, dia sadar kalau di F1 semuanya bisa diganti kapan aja. Season lalu nggak sih? Kan iya. Gue lupa. Gue nggak terlalu. Ya pokoknya adalah Udah males. Antara dia dari Renault mau udah cabut males apa dari nonton Red PS. Bull mau cabut gitu, lupa deh. Iya. Ya wajar sih. Maksudnya pemutusan kontrak itu wajar kalau tim dan pemain atau pembalap itu tidak menemukan ekspektasi yang sama gitu, yang sesuai gitu. Dan itu sebenarnya wajar kalau McLaren berekspektasi kepada Ricciardo karena baik lagi gajinya gede, CV-nya mentereng. Iya. Wajar kalau ekspektasinya gede, tapi ya hasilnya diayamin sama bocah 20-an tahun. Dan kalau ngomongin fair-fairan, McLaren juga cukup fair ya kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Ken tadi bener. Kayak nunggu Ricardo dapat seat dulu baru diumumin, itu udah sangat manusiawi sih. Iya. Karena ada satu tim yang jahat banget sama driver biasanya. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Mau drop tengah musim, drop pokoknya. Langsung coret gitu ya. Langsung coret. Ada tuh tim yang sekarang sih puncak Ada. klasemen ya. Adalah ya. Ya itu. Adalah ya. Adalah ya, tapi ya itu wajar juga sih soal situasi F1. Ya kalau nanggepin yang Krida sampein tadi soal misalnya gridnya jadi 24, 26 bakalan nggak seheboh ini sih pasti silly season, karena untuk nyari seat akan relatif lebih mudah ya. Tapi kalau ngelihat regulasi yang sekarang, kalau gridnya nambah pasti akan tambah penuh sih tracknya. Jadi karena mobilnya udah terlanjur gede gitu kan. Untuk segi balapannya sendiri menurutku akan susah dan terlalu crowded untuk kayak misalnya sirkuit-sirkuit macam Hungaria, terus Monaco, misalnya Monaco dilanjut gitu kan. Kecuali yang sempat aku baca untuk 2026 katanya regulasi mobilnya bakalan dibuat mungkin agak lebih ramping gitu kan. Nah itu mungkin menurutku bisa sih ditambah jadi 22 atau 24. Aku sih setuju ya kalau misalnya timnya jadi 11 atau 12 gitu kan. Kalau 26 menurutku agak terlalu banyak karena nanti kesan sakral seat F1-nya akan berkurang gitu. Kalau 22 24 masih sweet spot sih menurutku. Iya, menarik sih. Ya, Tahun kalau 2016 22 mobil masih cukup lah ya. Iya. Tapi masalah sakral pun juga sekarang misalkan dibilang sakral, F1 udah agak sesakral itu karena F1-nya sendiri malah nge-push banyak driver buat win ke mereka. Masalahnya itu juga kayak dua sisi yang berbeda dari regulasi yang ada, status F1 sekarang seperti apa, dan juga reputasi F1, dan juga apa yang pengen diraih sama Liberty apa kayak Dah hilang.
Cuman yang jelas menurutku ya kalau sampai F1 dibikin 26 pembalap tuh ada kemungkinan arahnya jadi Kebanyak. kayak MotoGP gitu kan. Berapa pembalap tuh yang San Morian di belakang tuh kan. Waduh, GP itu Ducati Ya seperti elah. balapan motor dong. Makanya Banyak Besok dong. Mercedes berapa Emang mobil bagus. tuh? Bentar. iya Kalau Mercedes bisa 26. Ya sama sih, sama. Heeh. Seperempat malah. Iya, Banyak banget. Iya Mercedes Ya. sekarang berapa sih 4 tim kan udah. 4. Empat tim. Mercedes, Udah hampir Aston setengah Martin, sebenarnya. Williams, ini lagi apa? McLaren. 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 Iya, bener juga. Udah. Ferrari. Cuman bedanya kalau Mercedes yang Iya. dua Sama oke lah aja. gitu. Dua bagus, yang dua ya sedih lah kalau Gitu lah. ceritain. Ya begitulah. Ya Mercedes yang bener pabrikannya doang. Reputernya gak ada yang bener. Hehehe. Kalau Hehe. Honda kan cenderung agak imbang ya walaupun AlphaTauri menurun kan Ya, gitulah. dari segi mesinnya. Iya. Ya kalau aku sih ngebahas Field 2426 tuh ya sebenarnya make sense sih kalau misalkan nggak terlalu apa namanya seatnya tuh benar-benar yang kayak dalam tanda kutip limited gitu kan, tahu sendiri di zaman 90-an atau 80-an bahkan yang fieldnya kegedean pun ya sebenarnya nggak ideal gitu, jadi kayak ada yang overlap sampai 5-7 lap gitu kan kayak nggak lucu gitu kan. Iya, iya. Ya kali kan Latifi di overlap 3 lap gitu kan. Rio Haryanto pernah. Mika Iya. Wadaw. Wadaw. Sedih lah kalau sedih lah ya. Luka lama. Luka-luka Itu lama. putra bangsa yang sesungguhnya. Iya. Ini mau Agustusan loh ini, astaga. Oh iya. Sekarang udah tanggal 10. Yuk, merah putih berkibar. Kita pengen tanggal 10. Wah. Tidak di podium Iya. teratas tapi. Tidak di Not podium yet. teratas. Tapi di depan rumah Merah masing-masing. putih yang mana? Nah, Aduh. itu dia. Putih merah Polandia maksudnya. Mm-mm. Robert Kubica. Nah, karena tadi kita udah banyak banget dibahas macam-macam dari F1.5, dari Vettel pensiun sampai cheat house-nya Alonso dan Piastri. Wah, lumayan juga ya bahasan kali ini. Semoga buat teman-teman yang ada sedikit inilah, teman-teman sobat pembalap semuanya bisa agak sedikit tercerahkan nih dengan review-review kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman dari Ramres, terima kasih buat Ken, buat Rizky, buat Edsa, buat Rida udah mau nih diajak buat collab sama kita. Terharu banget tuh. Kalau sama kamera racing. Ya, kita cukup sekian dari podcast kali ini. Dan seperti biasa, kita sebut apa? Cus Cus ngeng. ngeng. Cus ngeng. Oh, cus ngeng. Cus ngeng.